Rahayu. Atas nama Kementerian Kebudayaan, salam dari Menteri Kebudayaan tentunya, dan yang utama sebenarnya dari Direktur Jenderal kami, Bapak Resmi Gunawan, Direktur Jenderal Pendidikan Kebudayaan dan Tradisi. Karena di era beliau banyak sekali perubahan dalam rangka upaya pemenuhan hak pengayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dulu dinyatakan dan saat ini menjadi Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebelumnya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Direktorat yang ada ini memang berdiri sejak tahun 78 sampai sekarang, di mana tugas dan fungsinya melakukan upaya-upaya pembinaan kepada organisasi-organisasi pengayaan. Dalam kurun waktu berjalan juga banyak direktur yang masih ganti. Salam juga dari Bu Sri Hartini. Tadi saya juga pamit gitu ya ke beliau karena beliau yang ide memperjuangkan gitu ya, salah satunya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 2016 berkaitan dengan layanan pendidikan, dan di era juga layanan pendidikan, dan kedua saya juga pada waktu itu selaku kasubditnya mengawal layanan ini berjalan. Dan tentunya selama saya sejak tahun 2010 di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, saya juga mengikuti dan mendengar harapan dari kepada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan kesetaraan sebagai warga negara, khususnya pemenuhan hak dalam rangka hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam waktu berjalan, ya kami sama hubungan dan doa propaga semuanya itu layanan-layanan satu sudah mulai terbuka, dan juga dari sisi regulasi dengan segera dikeluarkannya putusan MK 97. Nah ini ruang-ruang ini sangat terbuka berkaitan dengan admin. Nah ini saya juga sudah melakukan pendekatan dengan kementerian, dan uang itu bahkan mendapatkan diskresi untuk berubah identitas dari agama kepercayaan. Yang pertama ada surat rekomendasi dari organisasi dan surat keterangan pertanggungjawaban mutlak, dan saya sudah melakukan pendekatan untuk pihak perorangan. Nah ini ada diskresi juga gitu ya, bisa langsung perubahannya. Nah kami juga memahami untuk warga bahaya di wilayah Pulau Jawa. Nah ini perubahan kebijakan yang selama ini dihadapi oleh sesepuh kita gitu ya, dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, sepuh semuanya gitu ya, dan generasi muda itu. Nah ini bisa merasakan gitu ya dengan kondisi pada beberapa tahun era pemerintahan, era Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Nah ini kiranya semuanya bisa mengevaluasi. Dan saat ini di era berdirinya Kementerian Kebudayaan, Bapak Menteri kita, Bapak Manizon, itu mendukung penuh pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan juga pengayaan kepercayaan, di mana langkah-langkah konkret sudah dilakukan, dan kemarin tanggal 6 Juli Bapak Menteri sudah menandatangani dan menyerahkan SK penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ya, nomor 135 tahun 2026. Nah ini patut kita syukuri bersama.
semua ini tidak akan terwujud tanpa dorongan dari para kader semuanya. Jadi masing-masing pengurus organisasi yang hadir pada hari ini, sesepuh maupun generasi muda, sepuh dari generasi muda, dan juga perempuan penghayat, pemuda penghayat, yang semuanya bisa mendorong upaya-upaya ini. Memang tidak mudah untuk memperjuangkan hal ini, khususnya dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya dari sisi pemerintah, dari sisi dari semua organisasi, untuk menyelaraskan memang perlu diskusi panjang. Saya mengikuti, mendengar dari diskusi-diskusi masing-masing organisasi, ada yang menetapkan bulan Suro sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di ini Pulau Jawa, di NTT, nah ini tempatnya Pak Bes nih, itu tidak mengenal Suro. Juga di Sulawesi Barat, juga di Sumatera Utara, juga di Maluku, bahkan di Papua. Nah, disitulah kami dan kita sama-sama menyelaraskan, mendiskusikan kenapa Menteri Kebudayaan menetapkan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hari besar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini memiliki filosofi yang cukup panjang. Dalam diskusi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi, saya memiliki ada dua usulan. Pertama, tanggal 7 November, awalnya 13 Juli dan 7 November. Kan memang supaya apabila ditanya pimpinan, saya selaku Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa punya justifikasi apa latar belakang ditetapkannya hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Padang juga untuk memenuhi semangat agar dapat terwujud, dari daerah datang ke Taman Mini untuk berdiskusi dan merumuskan. Mayoritas berharap tanggal 7 November. Nah, ternyata di dalam diskusi di internal kementerian, landasan filosofisnya itu ternyata sebuah rangkaian panjang, sehingga saat Pak Menteri memutuskan berdasarkan hasil diskusi kajian di internal kementerian, yaitu tanggal 13 Juli merupakan tanggal pertemuan dan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kenapa berusaha hadir pada hari ini, itu karena ya pertama mau hadir langsung, itu di mana Bapak Wonosobo dimakamkan di daerah sini. Yang pertama, yang kedua, berkat beliau juga bersama warga penghayat di waktu itu dalam menyiapkan penuangan Undang-Undang Dasar 1945 agama dan kepercayaan. Nah, ini memang tidak mudah pada waktu itu, dan Bapak Menteri kemarin dalam sambutannya sudah cukup tegas. Mereka bertemu untuk memutuskan gitu, dengan tidak banyak panjang lebar merumuskan, sehingga tanggal apa istilahnya pada waktu itu untuk kata kepercayaan itu masuk dalam konstitusi. Dalam kurun berjalan, nah ini saya kira Padang semua yang khususnya sesepuh ini sepuh merasakan kondisi. Namun saya mengapresiasi ternyata semesta selalu bersama kita. Semua perlu proses, semua penuh perjuangan. Oleh karena itu, dengan pemerintah hadir menetapkan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kiranya bisa diterima dari Sabang sampai Merauke. Karena menentukan
kata Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini dari sisi Kementerian Kebudayaan benar-benar universal, karena kalau harus merumuskan nama yang secara khusus lagi, nah ini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya satu, namun organisasinya yang beragam, latar belakang bukunya wahyu juga berbeda. Oleh karena itu pada prinsipnya keyakinan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memang nyata-nyata lahir dari bumi NKRI. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dari era lain sebelumnya kerajaan terkuat pada waktu itu, ya mereka menganut keyakinan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini saya berharap khususnya kali ini kepada generasi muda, pertama dengan penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, nah ini harus juga tetap berjuang, karena saya lihat di medsos mulai ada tanggapan-tanggapan yang kurang pas. Saya memahami gitu ya, karena ya generasi muda sekarang ini belum memahami bahwa ada warga negara Indonesia selain menganut 6 agama, keyakinan agama, nah ada satu menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini saya kembalikan ke kata semua, bagaimana menarasikan, bagaimana menjelaskan, karena bukan harus pemerintah yang menjelaskan, harus dari kalau ada menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena lebih pas, lebih mantap. Kalau saya menjelaskan secara detail apa itu ajaran ini, berikutnya itu nanti dipahami lain. Nah, ini kalau dari kata sendiri, kami akan mendorong upaya-upaya seperti itu. Dan tentunya malam nanti maupun tirakatan mendoa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, dan tentunya harapan-harapan dari Korokada masih banyak perjuangan yang harus dilakukan. Dan saya mohon doanya, besok jam 10 saya juga akan memperjuangkan lagi untuk Korokada masuk TNI. Besok saya akan audiensi dengan Kemenhan. Ternyata patok pintunya itu dulu saya salah, patok pintunya itu ke Jenderal TNI. Ternyata setelah kami telusuri itu di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Kita bisa terwujud. Kalau untuk yang lainnya, untuk PNS, saya kira sudah semuanya banyak di Kementerian Kebudayaan juga ada warga penghayat, kejaksaan juga sudah ada warga penghayat, di Kemenku MK juga ada penghayat, di Kementerian dan lembaga lain juga ada. Dari kepolisian itu sudah cukup banyak, kurang lebih 60-an sekarang sampai itu dengan penerimaan anggota Polri. Nah, saat ini kiranya Korokada Menghayat bisa lebih guyup gitu, mau dibawa kemana arah ke depan, karena masing-masing memiliki organisasi. Nah, ini saya berharap dengan dari tetapan kepercayaan itu organisasinya ini kembali diselaraskan gitu, dalam arti isi bener gitu. Nah, ini tidak seperti itu lagi gitu. Ayo kita cari jalan keluar terbaik. Dan berkaitan dengan layanan untuk pendidikan kepercayaan, ini dalam tahun ini kami akan kembalikan lagi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ini lagi sedang didiskusikan itu karena di Kementerian Keuangan itu sudah mengevaluasi Kementerian Kebudayaan tidak
ada lagi untuk layanan pendidikan karena itu kewenangan Kementerian Pendidikan. Ini kami juga berusaha melimpahkan kembali kewenangan. Namun untuk organisasi keberadaan penyuluh kepercayaan, nah ini juga tetap di bawah Kementerian Kebudayaan. Dan tentunya yang untuk penyuluh pendidikan, nah ini yang melayani sekolah-sekolah nanti pada 2027 nanti akan dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan untuk Kementerian Kebudayaan akan menyiapkan penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu penyuluh masyarakat. Ya, peran penyuluh ini melakukan upaya-upaya sosialisasi, juga advokasi kepada warga-warga yang masih perlu ada pendampingan dan juga menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga. Tentunya Kementerian Kebudayaan belum semuanya, tetapi akan memetakan di kantong-kantong warga penghayat paling banyak. Nah, kami di 2027 ini nanti semoga bisa terrealisasi, karena untuk haji, nah ini kami sesuaikan tidak 500 lagi, lebih meningkat karena budgetnya juga lebih tinggi gitu nanti. Dan tentunya silaturahmi antar organisasi. Saya tetap memantau untuk kegiatan-kegiatan fasilitasi penguatan lembaga atau organisasi kepercayaan yang saat ini difasilitasi oleh Direktorat BKMA. Saya menghimbau kira-kira juga mengundang organisasi-organisasi lain seperti itu, supaya pertama silaturahmi tetap terbangun dan kekompakan antar pemain. Saya titipkan kepada warga semuanya, sisi jumlah, sisi organisasi kita masih sedikit daerah tetap kompak dan jangan pecah gitu, pecah dalam arti berbeda pendapat sehingga menjadi isu nasional. Kita tetap satu suara, rembukan gitu ya, dengan sama organisasi yang bisa dikoordinasikan oleh salah satu organisasi yang disepakati. Dan tentunya pada hari ini saya juga nggak bisa lama juga karena saya dari hari Jumat posisi di Jogja, karena sedang ada pembahasan permasalahan hukum itu berkaitan dengan judicial review undang-undang cagar budaya yang di judicial review itu di pasal 13 undang-undang cagar budaya berkaitan dengan kepemilikan cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat dari orang seperti itu. Dan kemarin dari Kadang di menjadi saya tetap menanam siap hadir matur nuwun, sudah diketik atau di capri saya di WA diberitahukan gitu, karena saya melihat semuanya Prokada masing-masing organisasi inisiatif gotong royong sukarela gitu ya, itu untuk menyambut hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya dapat terima kasih kepada pengurus organisasi karena juga melihat organisasi ini Pak Presiden. Berapa organisasi? 3 atau 4? Banyak ya, 10 ya. Sekitar 10. Nah ini matur nuwun kepada sesepuhnya dan juga pengurusnya, dan tentunya menyambang dengan telah dikeluarkannya SK Menteri untuk penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Direktorat BKMA juga
melakukan pembaruan atau reinventarisasi dari data organisasi. Saya mohon yang belum segera dikirim ke direktorat itu. Karena kenapa? Kami mendorong juga perubahannya yaitu kalau dulu hanya selembar sertifikat dan saya tanda tangan untuk TI. Nah sekarang surat tanda terdaftar, nah itu dalam bentuk SK Menteri. Nah ini monggo yang pertama adalah langkah lebih bagus, dan sebenarnya yang perlu dibantu direktorat ini supaya perhatian dari kementerian untuk pelayanan pada warga rakyat melalui organisasi bisa lebih meningkat, yaitu data warganya. Misalnya Solo ini berapa sih Solo Raya gitu. Nah ini kami terkendala gitu, mau mengalokasikan dorong tinggi, ditanya warganya juga tidak tahu dan belum ada gitu. Nah ini kalau Mas ada harus nggak apa-apa ya, belum ada. Karena selama reinventarisasi 2024 itu belum ada yang mengirim warga. Nah saya kira akan untuk mengurus organisasi dan juga sesepuh atau panuntun ajaran. Nah ini kita saya kira lebih yakin, lebih mantap gitu ya, dan tidak khawatir lagi karena direktorat bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini juga menyiapkan umat atau lumbung berkaitan data kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga masyarakat adat. Data itu tertutup, warganya berapa nggak ada yang tahu. Saya meyakinkan aja karena ini kami minta terus hanya data organisasinya, pengurusnya doang seperti itu. Nah ini untuk kali ini tolong dibantu untuk wilayah Solo Raya. Nah ini ya supaya segera mendapatkan SDR. Nah dengan dikeluarkannya SDR itu nanti kepastian hukum dari masing-masing organisasi itu akan lebih terlihat. Nah perlu saya sosialisasikan kembali berkaitan dengan SDR ini, tidak harus ada aku gitu. Terus ada surat keterangan data dari Singapura. Kalau memang organisasinya saya organisasi kecil, kami ingin itu mendapatkan perlindungan dari negara, cukup STN saja gitu. Seperti itu. Jadi karena saya memahami kalau kadang tidak semuanya dari sisi kepengurusan untuk mengurusnya itu kan perlu biaya. Itu kalau memang paguyubannya ini hanya konsen menambah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tiap kumpulan atau kumpul bersama berdoa, nah itu sudah diketahui dan dilindungi oleh negara, nah cukup melalui SDR. Kalau organisasinya lebih apa istilahnya cabangnya banyak itu dan mau mengakses program-program dari pemerintah ini, pemerintah pusat dan juga kabupaten, nah ini memang harus terdaftar dalam akun, harus ada akte notaris seperti itu. Nah ini sudah berlaku cukup lama di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan dilanjutkan dengan Kementerian Kebudayaan. Namun monggo dari Purwakarta kiranya saat ini bisa lebih tunjukkan eksistensi diri, eksistensi organisasi dan juga eksistensi dari sisi ajaran. Nah, Kementerian Kebudayaan tidak masuk secara langsung ke organisasi ajarannya, namun juga kementerian mendorong upaya-upaya eksistensi dari masing-masing organisasi yang ada. Karena kan ini saya juga ada dari Pemda, Kementerian Dalam Negeri, Sport itu kalau di kementerian itu Polhum itu
Nah, dan juga ada kejaksaan. Nah, ini apresiasi dari kejaksaan juga gitu ya, menyampaikan bahwasanya Solo Raya ini warganya rajin untuk pertemuan pakem gitu ya, atau pakem ya kalau di kejaksaan negeri yang info harus aktif, kalau ada kendala disampaikan saja seperti itu, nggak usah posisi diem gitu ya, kalau memang tentunya ada hal-hal yang perlu disampaikan. Dan yang terakhir berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Nah, ini saya mohon, saya titip gitu ya, dengan ini ada identitas, dengan ini sudah nyata, itu dari negara kalau kegiatan juga mengundang asliman. Nah, syukur mereka merespon dan hadir, itu yang paling tidak di forum kerukunan umat beragama FKUB. Nah, itu jangan saya minta selalu tunda. Nah, itu kalau hadir atau tidak itu yang kita undang, dan tentunya mulai sekarang lebih aktif biar asliman, karena permasalahan yang saya lihat gitu, dan saya ketemu dengan kepala pusat kerukunan umat beragama PKUB, nah Pak Mustafa, nah itu di PKUB daerah ini saya mau menggandeng warga penghayat itu dengan siapa, mana orangnya gitu, alamannya di mana, kami pasti selalu menyampaikan, karena organisasinya itu cukup banyak di khususnya di daerah Jawa Tengah. Nah, ini saya mohon tidak harus saling tunjuk, yang aktif saja gitu. Seperti Mas Bogor, ini aktif gitu, itu sama Bi, seperti Lukas yang mati ya itu nah ini berarti nah Pak Kris, nah ini juga aktif. Oh, yang lainnya yang masih nggak enak atau ragu yang mungkin aktif saja supaya membangun silaturahmi, karena ini juga mendukung kerja-kerja di pusat gitu ya, dalam arti untuk memenuhi. Dalam hal ini saya informasikan yang untuk rancangan peraturan Perpres pemenuhan hak penghayat kebudayaan, hak organisasi, hak pendidikan, hak perlindungan tempat sakral, hak untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, saat ini sudah turun dari segmen menjadi para kantor kementerian, dan semoga ke depan bisa segera dikatakan presiden, karena Perpres ini sebenarnya antrian pada suatu saat. Ayo juga pemenuhan hak masyarakat adat yang ada kebudayaan, karena ada Perpres, karena latar belakang juga bagian dari kesatuan masyarakat adat. Dan sama posisi. Mungkin itu dari saya atas nama Kementerian Kebudayaan mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kiranya perwakilan dari masing-masing organisasi bisa mengakses program-program di kementerian, salah satunya Dana Indonesia Raya, karena sampai saat ini saya cek posisinya masih sangat kecil sekali. Itu antara belum paham atau bingung gitu kegiatan atau program. Nanti monggo saling komunikasi bisa mengakses, karena nanti juga ada tahap kedua yaitu untuk Dana Indonesia. Saya kira sekian, terima kasih. Rahayu, 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 rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Rahayu